36 part. Di sini saya akan menjelaskan tentang pompa sentrifugal. Menurut Sularso Harwatahara 2006 Mei bahwa komponen-komponen utama pompa sentrifugal terdiri dari mechanical cell, packing, shaft porous, subshell sleeve, vane, casing pompa, eye of impeller, wiring ring, bearing, dan discharge, di mana untuk kerja pompa merupakan salah satu yang menjadi efek langsung dari keadaan aliran cair air masuk dan keluar nozzle. Pompa sentrifugal. Pompa merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam hal pendistribusian cairan, terutama air. Dalam memompa cairan, pompa sentrifugal memiliki peranan yang amat penting karena saling banyak penggunanya. Karena banyaknya penggunaan tersebut, maka dibutuhkan pompa sentrifugal yang untuk kerjanya maksimum. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengaruh variasi head pompa terhadap unjuk kerja pompa sentrifugal dengan memvariasikan sudut bukaan katup atau valve. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengaruh variasi head pompa terhadap unjuk kerja pompa sentrifugal dengan memvariasikan sudut bukaan katup atau valve. Tujuan penelitian: 1. Untuk menunjukkan aplikasi dari pompa sentrifugal dengan variasi head pompa. 2. Menganalisis pengaruh bukaan katup valve terhadap unjuk kerja pompa sentrifugal. Batasan masalah: 1. Menganalisa variasi head pompa terhadap daya. 2. Menganalisa variasi head pompa terhadap kapasitas pompa. 3. Menganalisa unjuk kerja pompa dengan variasi bukaan katup valve terhadap head pompa. 5. Manfaat penelitian: 1. Mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pompa sentrifugal. 2. Memberikan manfaat berupa solusi meningkatkan sentrifugal. 3. Memberikan data-data bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai pompa sentrifugal. Pompa adalah mesin atau peralatan mekanis yang digunakan untuk menaikkan cairan dari daratan rendah ke daratan tinggi, atau untuk mengalirkan cairan dari daerah bertekanan rendah ke daerah yang bertekanan tinggi, dan juga sebagai penguat laju aliran pada suatu sistem jaringan perpipaan. Hal ini dicapai dengan membuat suatu tekanan rendah pada sisi masuk atau suction dan tekanan yang tinggi pada sisi keluar atau discharge dari pompa. Pada prinsipnya, pompa mengubah energi mekanik motor menjadi energi aliran fluida. Energi yang diterima oleh fluida akan digunakan untuk menaikkan tekanan dan mengatasi tahanan-tahanan yang terdapat pada saluran yang dilalui. Sejarah dan perkembangan pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal merupakan pilihan utama para insinyur dalam aplikasi pompa. Hal ini dikarenakan pompa sentrifugal diperkenalkan oleh Dennis Papin tahun 1689 di Eropa dan dikembangkan di Amerika Serikat pada awal tahun 1800-an. Pada awalnya, pompa ini dikenal sebagai baling-baling Archimedan. Pada saat itu diproduksi untuk aplikasi head rendah yang mana fluida bercampur sampah dan benda padat lainnya. Pompa sentrifugal modern mampu mengeringkan sehingga 1 juta kiloliter per menit dengan heat 30 feet yang biasanya dipakai pada industri tenaga nuklir. Dan boiler heat pump telah dikembangkan sehingga dapat mengeringkan 300 kiloliter per menit dengan heat lebih dari 1800 feet. Pompa sentrifugal. Menurut proses perpindahan energi dan benda cair sebagai bahan aliran, maka pompa sentrifugal termasuk mesin fluida hidrolik. Hal ini dapat diketahui dari proses perpindahan tenaga di dalam sudu-sudu roda jalan adalah akibat dari pembolokan aliran fluida.
Pompa sentrifugal bekerja dengan mengambil daya dari mesin penggerak pompa untuk memutar roda jalan atau impeller. Dalam roda jalan, fluida mendapat percepatan sedemikian rupa sehingga fluida tersebut mempunyai kecepatan mengalir keluar dari sudut-sudut roda jalan. Kecepatan keluar fluida ini selanjutnya akan berkurang dan berubah menjadi tinggi kenaikan H di sudut-sudut pengarah. Besarnya tekanan yang timbul tergantung dari percepatan fluida. P sama dengan V kali G kali H dan kurung N per M kuadrat, di mana P sama dengan tekanan statis satuan Newton per meter kuadrat, V sama dengan kerapatan fluida satuan kilogram per meter kuadrat, H tinggi tekanan satuan meter, G percepatan gravitasi satuan meter per sekon kuadrat. Untuk mencegah gesekan yang timbul sehingga gaya gesek mengakibatkan tinggi kenaikan berkurang, maka kecepatan aliran dibatasi. Selain itu, besarnya kecepatan keliling dari impeller juga terbatas. Bila tinggi kenaikan pompa telah lebih besar dari 100 meter kolom zat cair, maka pompa harus dibuat di beberapa tingkat berturut-turut dan dihubungkan menjadi satu. Tingkat tersebut terdiri dari impeller dan diikuti oleh sudut pengarah statis, kemudian sudut pembalik yang fungsinya membalikkan aliran fluida untuk dihantarkan ke sisi bagian hisap tingkat berikutnya. Supaya perhitungan dalam pembuatan lebih mudah, maka semua tingkat ukuran dibuat sama. Kecepatan spesifik. Kecepatan spesifik adalah suatu istilah yang dipakai untuk memberikan klasifikasi impeller yang berdasarkan prestasi proporsinya. Tanpa memperhatikan ukuran kecepatan spesifik. Kecepatan spesifik adalah suatu istilah yang dipakai untuk memberikan klasifikasi impeller yang berdasarkan prestasi proporsinya tanpa memperhatikan ukuran aktual dan kecepatannya di mana impeller itu beroperasi, karena kecepatan spesifik itu adalah merupakan proporsi kecepatan dari impeller adalah konstan terhadap hal sederet impeller yang mempunyai sudut-sudut dan proporsi yang sama, atau untuk salah satu porsi impeller yang beroperasi pada sembarang kecepatan. Kecepatan spesifik didefinisikan sebagai kecepatan dalam putaran per menit, di mana suatu porsi impeller akan beroperasi secara bersamaan. Umumnya apabila diperkecil akan dapat memberikan kapasitas teruji rating sebesar 1 GPM pada tingkat tekan total sebesar 1 feet. Kecepatan spesifik diberi simbol NS yang dinyatakan dengan persamaan NS sama dengan N Q pangkat per A3 per H pangkat 3 per 4, di mana N sama dengan putaran pompa RPM, Q sama dengan kapasitas pompa 1 per meter, H heat pompa meter. Efisiensi pompa. A. Efisiensi adalah perbandingan kerja berguna dengan kerja yang dibutuhkan mesin. B. Daya rotor atau motor penggerak adalah jumlah energi yang masuk motor penggerak dikalikan efisiensi motor penggerak dirumuskan dengan persamaan rotor sama dengan daya penggerak dikali N motor penggerak. Daya C. Daya poros pompa atau daya efektif pompa adalah daya yang dihasilkan dari putaran rotor motor listrik dikalikan dengan efisiensi couplingnya, dihitung dengan persamaan P poros sama dengan N transmisi kali P rotor per 1 kali alfa, di mana N sama dengan efisiensi transmisi, P rotor sama dengan daya rotor satuan watt, P poros daya poros satuan watt, alfa sama dengan faktor cadangan.
Persamaan untuk pompa tunggal NP sama dengan PH per PSH. Faktor cadangan daya dari motor penggerak 1. Motor induksi 0,1 sampai 0,2, motor bakar kecil 0,15 sampai 0,25, 3. Motor bakar besar 0,1 sampai 0,2. Efisiensi sebagai jenis transmisi dari motor penggerak. Jenis transmisi 1. Sabuk datar atau flat belt dengan efisiensi 0,9 sampai 0,93. Sabuk V sama dengan V-belt dengan efisiensi 0,95. Roda gigi lurus strike gear efisiensi 0,92 sampai 0,98. Roda gigi ulir atau screw gear dengan efisiensi 0,95. Roda gigi ulir screw gear dengan efisiensi 0,95 sampai 0,97. 5. Roda gigi kerucut conical gear dengan efisiensi 0,90 sampai 0,97. Dan yang keenam, sambungan langsung atau direct couple dengan efisiensi 1. P air sama dengan yield kali Q kali H, di mana yield sama dengan berat air per satuan volume Newton per meter kuadrat, Q sama dengan kapasitas meter kubik per sekon, H sama dengan heat pompa meter, P airnya daya air per watt dengan 1 watt. Daya motor penggerak PM. Pompa sentrifugal umumnya beroperasi pada kecepatan tinggi dan biasanya dihubungkan langsung dengan penggeraknya sehingga kerugian transmisi menjadi kecil. Bentuk dari penggerak mulai ini dapat berasal dari motor listrik, turbin uap atau motor bakar. Untuk penggerak yang banyak digunakan adalah motor listrik. Daya nominal dari penggerak mula ini diasumsikan dengan daya poros PM sama dengan PH. Untuk mengantisipasi kondisi operasi pompa dan tegangan sumber listrik yang bervariasi, disarankan untuk menggunakan daya motor yang lebih besar dari daya pompa. Contoh tabel cadangan daya berdasarkan PH mid HP lebih kecil 2, daya cadangnya 40, 2 sampai 5 dengan daya cadang 40 sampai 25, 5 sampai 10 HP PH daya 5 sampai 10, daya cadang 25 sampai 15, kurang dari 50 PH dengan daya cadang 15 sampai 10. Efisiensi pompa didefinisikan sebagai perbandingan antara daya poros. Perumusan efisiensi adalah sebagai berikut. Efisiensi pompa merupakan rasio antara daya hidrolis PH dengan daya motor penggerak PM. Persamaan yang digunakan adalah NP sama dengan PH per PM. Berdasarkan energi atau daya yang dibutuhkan untuk memutar poros pompa, dipengaruhi oleh kapasitas pompa, tinggi tekan total pompa, berat jenis fluida yang akan dipompakan, serta efisiensi total pompa tersebut. Untuk menghitung daya yang dibutuhkan untuk memutar poros pompa daya hidrolis, digunakan persamaan sebagai berikut. PH sama dengan yield kali Q kali H per 75. PH yield kali Q kali H per 75, di mana PH sama dengan daya hidrolis, Q sama dengan kapasitas pompa, H sama dengan tinggi tekanan total pompa, yield sama dengan berat jenis pompa. Heat total pompa. Heat total pompa adalah dengan pertemuan energi fluida antara ujung sisi inlet dengan sisi outlet. Heat total juga berarti selisih heat pada sisi suction dan pada sisi discharge. Ini salah satu gambar sederhana dari heat total pompa. H sama dengan HA plus delta HP plus H1 plus
V kuadrat D per 2G, di mana H A sama dengan heat status total dengan satuan meter, delta HP sama dengan perbedaan heat tekanan yang bekerja pada kedua permukaan air dengan satuan meter, delta HP sama dengan HP2 dikurang HP1, di mana HP1 sama dengan tekanan yang bekerja pada permukaan air sisi masuk dengan satuan meter, HP2 sama dengan tekanan yang bekerja pada permukaan air di sisi keluar atau dengan satuan meter. Heat kerugian gesek sepanjang pipa. Aliran fluida cair yang mengalir di dalam pipa adalah viskos, sehingga faktor gesekan fluida dengan dinding pipa tidak dapat diabaikan. Untuk menghitung kerugian gesek dapat menggunakan rumus sebagai berikut. HF sama dengan FL per D dikali V kuadrat per 2G, di mana HF sama dengan kerugian gesek dalam pipa, F faktor gesek, V kecepatan rata-rata aliran di dalam pipa, G percepatan gravitasi, L panjang pipa, dan D diameter dalam pipa. Untuk mencari nilai F dengan menggunakan diagram Moody. Ini salah satu contoh diagram Moody. Next, B. Kerugian heat dalam jalur pipa. Kerugian heat jenis ini terjadi karena aliran fluida mengalami gangguan aliran sehingga mengurangi energi alirannya. Secara umum, rumus kerugian heat menurut persamaan, di mana F koefisien kerugian, HF sama dengan F V kuadrat per 2G. C. Kerugian heat ketika aliran keluar. Dari gambar di samping bagian sisi kiri, satu adalah return, KL nya sama dengan 0,78. Gambar 2 tepi tajam, KL dengan sama dengan 0,4 sampai 0,5. Gambar 3 sedikit dibulatkan, KL sama dengan 0,2 sampai 0,25, dan 4 dibulatkan dengan KL sama dengan 0,05. D. Pada belokan elbow. Untuk belokan lengkung, koefisien kerugian dihitung dengan persamaan A. Rumus untuk mencari belokan. HF sama dengan F XV2 per 2G. Dan B. Rumus mencari nilai F. F sama dengan 0,131 plus 1,847 kali D per 2R pangkat 3,5 dikali 0 per 90 dengan pangkat 0,5. Karakteristik pompa. Menurut Kinang Siumbing dan Sitardi 2012-02 bahwa karakteristik dari pompa sentrifugal merupakan hubungan antara tekanan yang dibangkitkan heat dan kecepatan aliran volume kapasitas. Karakteristik pompa sentrifugal dapat digambarkan dalam kurva karakteristik yang melukiskan jalannya lintasan dan besaran-besaran tertentu terhadap besaran kapasitas. Besaran-besaran itu adalah heat pompa dengan huruf H, daya pompa disimbolkan dengan P, dan efisiensi pompa disimbolkan dengan N. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Pada perkatupan valve. Pemasangan katup valve pada instalasi pompa adalah untuk pengontrolan
kapasitas, tetapi dengan pemasangan katup tersebut akan mengakibatkan kerugian energi aliran karena aliran dicekik. Perumusan untuk menghitung kerugian heat karena pemasangan katup dapat diketahui dengan persamaan HF sama dengan FV dikali V kuadrat per 2G, di mana FV sama dengan koefisien kerugian katup. Heat kerugian pada pipa PVC. Heat kerugian yaitu heat untuk mengatasi kerugian. Kerugian terdiri dari heat kerugian gesek di dalam pipa-pipa dan heat kerugian di dalam belokan-belokan, katup-katup dan sebagainya. RE sama dengan V dikali D per V, di mana RE sama dengan bilangan Reynolds, V kecepatan aliran V dengan satuan meter per sekon, V sama dengan viskositas kinematik air dengan satuan meter kuadrat per sekon, D diameter dalam pipa dengan satuan meter. Jika aliran fluida bersifat laminar, maka persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut: F sama dengan 64 dibagi R Reynolds, di mana F sama dengan kerugian gesek dan RE sama dengan bilangan Reynolds. Kavitasi pompa. 1. Faktor-faktor penyebab kavitasi. 1. Tekanan hisap HS terlalu tinggi. B. Penampang pipa atau poros impeller terlalu kecil. C. Adanya getaran dan lekukan pada pipa hisap. D. Kecepatan putaran impeller lebih besar dari kecepatan aliran fluida. E. Temperatur fluida yang terlalu tinggi. 2. Pengaruh kavitasi. A. Terjadinya erosi dan korosi pada bagian ini, di mana kavitasi terjadi sehingga elemen-elemen pompa menjadi rusak. B. Perubahan energi kecepatan menjadi energi tekan oleh sudu-sudu kurang sempurna dan akibatnya efisiensi akan turun. C. Terjadinya gesekan pada sudu-sudu impeller. 3. Pencegahan kavitasi. 1. Ketinggian letak pompa terhadap permukaan zat cair dihisap harus dibuat serendah atau sedekat mungkin agar heat hisap statis menjadi rendah pula. 2. Pipa suction pompa harus dibuat sependek mungkin. Jika terpaksa dipakai pipa hisap yang panjang, sebaliknya diambil pipa yang berdiameter 1 nomor lebih besar untuk mengurangi kerugian gesekan. 3. Tidak dibenarkan sama sekali untuk memperkecil laju aliran dengan menghambat aliran sisi hisap. 4. Jika pompa memiliki heat total yang berlebihan, maka pompa akan bekerja dengan kapasitas aliran yang berlebihan pula, sehingga kemungkinan akan terjadinya kavitasi menjadi lebih besar. Karena itu, heat total pompa harus ditentukan sedemikian sehingga sesuai dengan yang diperlukan pada kondisi operasi yang sesungguhnya. Klasifikasi pompa sentrifugal. A. Menurut jenis aliran dalam impeller. 1. Pompa aliran radial. Pompa ini mempunyai konstruksi sedemikian sehingga aliran zat cair yang keluar dari impeller akan tegak lurus pompa atau searah radial. 2. Pompa aliran campuran. Aliran zat cair di dalam pompa waktu meninggalkan impeller akan bergerak sepanjang permukaan kerucut atau bersifat miring sehingga komponen kecepatannya berarah radial dan aksial. 3. Pompa aliran aksial. Aliran zat cair yang meninggalkan impeller akan bergerak sepanjang permukaan silinder atau searah aksial. 3. B. Menurut jenis impeller. 1. Impeller tertutup. Sudut-sudut tertutup oleh dua bobot. B. Menurut jenis impeller. 1. Impeller tertutup. Sudut-sudut tertutup oleh 2 buah dinding yang merupakan satu kesatuan, digunakan untuk memompakan zat cair yang bersih atau sedikit mengandung kotoran. 2. Impeller setengah terbuka. Impeller jenis terbuka ini di sebelah sisi masuk depan
dan tertutup sebelah belakangnya, sesuai untuk memompahkan zat cair yang sedikit mengandung kotoran, misalnya air yang mengandung pasir, air yang mengauskan, slurry, dan lain-lain. 3. Impeller terbuka. Impeller jenis ini tidak ada dindingnya di depan maupun di belakang. Bagian belakang ada sedikit dinding yang disisihkan untuk memperkuat sudu. Jenis ini banyak digunakan untuk pemompaan zat cair yang banyak mengandung kotoran. C. Menurut bentuk rumah. 1. Pompa volute. Bentuk rumah pompanya seperti rumah keong atau siput, atau paling sering disebut volute, sehingga kecepatan aliran keluar bisa dikurangi dan dihasilkan kenaikan tekanan aliran yang keluar dari impeller. Pompa volute ditampung dalam volute yang selanjutnya akan dialirkan melalui nozzle atau keluar untuk keluar. 2. Pompa diffuser. Pada keliling keluar impeller dipasang sudu diffuser sebagai pengganti rumah keong atau volute. 3. Pompa Voltex. Pompa ini mempunyai aliran campur dan sebuah rumah volute. Pompa ini tidak menggunakan diffuser, namun memakai saluran yang lebar. Dengan demikian pompa ini tidak mudah tersumbat dan cocok untuk pemakaian pada pengolahan cairan limbah. D. Menurut jumlah tingkat. 1. Pompa satu tingkat. Pompa ini hanya mempunyai sebuah impeller. Pada umumnya heat yang dihasilkan pompa ini relatif rendah, namun konstruksinya yang sederhana. 2. Pompa bertingkat banyak. Pompa ini menggunakan beberapa impeller yang dipasang secara berderet atau seri pada satu poros. Menurut letak poros. 1. Poros mendatar horizontal. Pompa ini mempunyai poros dengan posisi horizontal. Pompa jenis ini memerlukan tempat yang relatif lebih luas. 2. Pompa poros tegak. Poros pompa ini berada pada posisi vertikal. Poros ini dipegang di beberapa tempat sepanjang pipa kolom utama bantalan. Pompa ini memerlukan tempat yang relatif kecil dibandingkan dengan pompa poros mendatar. Bagian-bagian utama pompa sentrifugal. Dari gambar di atas kita dapat mengetahui bahwa pada bagian A adalah mechanical seal, di bagian B ada packing, di bagian C sheath atau poros, di bagian D soft sleeve, di bagian E fan, di bagian F casing pompa, di bagian G eye of impeller, di bagian H impeller, di bagian I wiring ring, di bagian J bearing, dan di bagian K discharge nozzle. Dari penjelasan di atas juga mempunyai fungsi, yaitu A. Mechanical seal berfungsi untuk mencegah kebocoran pada daerah di mana poros pompa menembus casing. B. Di bagian packing digunakan untuk mencegah dan mengurangi bocoran cairan dari casing pompa melalui poros, biasanya terbuat dari asbes atau telepon. Di bagian sheath, poros ini berfungsi untuk meneruskan momen putar dari penggerak selama beroperasi dan tempat kedudukan impeller dan bagian-bagian berputar lainnya. Di bagian soft sleeve berfungsi untuk melindungi poros dari erosi, korosi, dan kausan pada shaving box. Pada pompa multistack dapat sebagai legged joint, internal bearing, dan interstack atau distance lever. Di bagian E ada fan yang berfungsi sebagai tempat berlalunya cairan pada impeller. Di bagian F ada casing pompa yang berfungsi sebagai menutup impeller pada pengisapan dan pengiriman pada ujung sehingga berbentuk tangki tekanan. Di bagian eye of impeller berfungsi sebagai sisi masuk pada arah isap impeller, dan impeller sendiri berfungsi untuk mengubah energi mekanis dari pompa menjadi energi kecepatan pada cairan yang dipompakan secara kontinu.
sehingga cairan pada sisi isap secara terus-menerus akan masuk mengisi kekosongan akibat perpindahan dari cairan yang masuk sebelumnya. Di bagian bearing ring berfungsi untuk memperkecil kebocoran cairan yang melewati bagian depan impeller maupun di bagian belakang impeller dengan cara memperkecil celah antara casing dengan impellernya. Di bagian bearing berfungsi untuk menahan beban dari poros agar dapat berputar baik berupa beban radial maupun aksial. Bearing juga memungkinkan poros untuk dapat berputar dengan lancar dan tetap pada tempatnya sehingga kerugian gesek menjadi kecil. Di bagian discharge nozzle berfungsi sebagai saluran cairan keluar dari pompa dan berfungsi juga untuk meningkatkan energi tekanan keluar pompa. Kelebihan dan kekurangan pompa sentrifugal. 1. Kelebihan pompa sentrifugal. Adapun kelebihan dari pompa sentrifugal adalah sebagai berikut. A. Pada aliran volume yang sama, harga pembelian lebih rendah. Tidak banyak bagian-bagian bergerak atau tidak ada katup, jadi biaya pemeliharaannya rendah. C. Lebih sedikit memerlukan tempat, jumlah putaran tinggi sehingga memberikan kemungkinan untuk penggerakan langsung oleh sebuah elektromotor atau turbin. Jalannya tenang sehingga pondasi dapat dibuat ringan, aliran zat cair yang tidak putus-putus, dan bila konstruksinya disesuaikan memberikan kemungkinan untuk mengerjakan zat cair yang mengandung kotoran. Sedangkan kekurangan pompa sentrifugal itu sendiri yaitu rendaman lebih rendah terutama pada aliran volume yang kecil dan daya dorong yang besar. Dalam pelaksanaan normal tidak mengisap sendiri atau tidak dapat memumpahkan udara dan kurang cocok untuk mengerjakan zat cair kental terutama pada aliran volume yang kecil. Karakteristik pompa sentrifugal menurut Keenan, Suminus-Tardi bahwa karakteristik dari pompa sentrifugal merupakan hubungan antara tekanan yang dibangkitkan dan kecepatan aliran volume kapasitas. Karakteristik pompa sentrifugal dapat digambarkan dalam kurva karakteristik yang melukiskan jalannya lintasan dan besar-besaran tertentu terhadap besaran kapasitas. Besaran-besaran itu adalah head pompa dengan H besar, daya pompa dengan P besar, dan efisiensi pompa disimbolkan dengan new. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang atau kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.